Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Sonia Selin dengan NIM 22033113. Saya Diva Metrisa Chandra dengan NIM 22033064. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kinematika partikel 2 dimensi. Berikut adalah topik-topik yang akan kami bahas pada video kali ini. Baiklah, topik pertama kita membahas tentang perpindahan dan jarak. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa arti jarak dan apa arti perpindahan. Jarak merupakan lintasan yang dilalui oleh suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang tidak memiliki arah. Satuan internasional dari jarak ini yaitu meter, yang disingkat menjadi m, dan dilambangkan dengan s. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan ini merupakan perubahan posisi suatu benda. Perpindahan ini merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki arah. Arah pada perpindahan ini dapat dinyatakan dengan mata angin, seperti utara, selatan, barat, dan timur, atau ke atas dan ke bawah. Contoh soalnya seperti yang tertera pada slide ini, yaitu seorang siswa berjalan ke arah timur sejauh 2 meter. Berapa jarak dan perpindahan siswa tersebut? A merupakan posisi awal dan B merupakan posisi akhir. Dengan jarak 2 meter, besar perpindahannya pun 2 meter. Namun, arah perpindahannya adalah ke timur. Kedua yaitu kecepatan dan laju. Dengan mengetahui perpindahan delta R rata-rata, benda untuk selang waktu delta T tertentu, kita dapat menentukan kecepatan rata-rata benda dengan rumus V rata-rata sama dengan delta R rata-rata per delta T sama dengan delta X per delta T I vektor ditambah delta Y per delta T J vektor ditambah delta Z per delta T K vektor sama dengan Vx I vektor sama dengan ditambah Vy J vektor ditambah Vz K vektor. Jika kita menggunakan kecepatan benda untuk selang waktu yang cukup kecil, delta T-nya sama dengan 0, maka kita dapat memperoleh kecepatan sesaat benda yaitu V vektor sama dengan limit delta T sampai 0 delta R rata-rata per delta T sama dengan vektor dr per dt sama dengan Vx I vektor ditambah Vy J vektor ditambah Vz K vektor. Kemudian mengenai kelajuan rata-rata. Maka kelajuan rata-rata dari sebuah objek adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh satu objek dibagi dengan interval waktu yang dibutuhkan. Maka rumus yang kita gunakan yaitu kelajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi waktu tempuh. Nah, di sini kami menggunakan contoh soal mengenai pelajar atletik mampu menempuh jarak 200 meter dalam rentang waktu 25 detik. Berapakah kecepatan rata-rata pelajar tersebut? Maka dari soal kita mengetahui bahwa jarak tempuh atau delta R rata-rata sama dengan 200 meter dan waktu tempuhnya atau delta T sama dengan 25 sekon. Jadi pertanyaannya tadi yaitu kecepatan rata-rata pelajar tersebut. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa kecepatan rata-rata atau V rata-rata sama dengan delta R rata-rata dibagi dengan delta T. Jadi delta R rata-ratanya 200 dan delta T-nya 25. Jadi 200 dibagi 25 hasilnya yaitu 8. Maka kecepatan rata-rata pelajar tersebut adalah 8 meter per sekon. Topik ketiga yaitu percepatan dan perlajuan. Percepatan dan perlajuan terdiri menjadi dua, yaitu percepatan dan perlajuan rata-rata dan percepatan dan perlajuan sesaat. Yang pertama, kita akan membahas percepatan dan perlajuan rata-rata. Percepatan dan perlajuan ini adalah dua hal yang serupa, yang membedakannya hanya ketiadaan arah pada perlajuan. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan antara perubahan kecepatan terhadap selang waktu tertentu. Rumusnya bisa kita lihat pada slide ini, di mana V1 adalah kecepatan partikel saat T1 dan V2 merupakan kecepatan partikel saat T2. Perlajuan rata-rata memiliki persamaan yang sama dengan persamaan 1, namun tidak memperhitungkan arah. Contoh soalnya yaitu seorang supir mempercepat mobil dari keadaan diam hingga berkecepatan 12 meter per sekon setelah 3 detik. Hitung percepatan rata-rata mobil tersebut.
Dari soal kita peroleh V1-nya 0 dan V2-nya adalah 12 meter per sekon dengan selang waktunya adalah 3 sekon. Berarti percepatan rata-ratanya yaitu kita cari dengan rumus V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Lalu kita masukkan ke rumus 12 per 3 dan hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Yang kedua adalah percepatan dan perlajuan sesaat, yaitu percepatan rata-rata untuk selang waktu yang sangat kecil, yaitu delta T menuju 0. Secara grafik, percepatan sesaat adalah gradien dari kurva VT pada suatu titik. Persamaannya dapat kita lihat pada slide ini. Percepatan sesaat merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan dan turunan kedua dari fungsi posisi. Satuan dari percepatan ini yaitu meter per sekon kuadrat. Karena percepatan adalah besaran vektor, maka tanda aljabar menunjukkan arah dari percepatannya. Selanjutnya contoh soal, yaitu sebuah bus bergerak dengan kecepatan yang berubah tiap detik dengan persamaan Vt sama dengan 0,54 T kuadrat ditambah 2 T meter per sekon. Hitung percepatan bus pada detik ke-10-nya. Penjelasan pertama yaitu kita turunkan, yaitu mendapatkan hasil 1,08 T ditambah 2. Dan percepatan saat 10 detiknya kita dapat 12,8 meter per sekon. Seperti slide yang saya tampilkan saat ini. Poin keempat yaitu mengenai persamaan gerak. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita dapat mengetahui bahwa gerak tersebut adalah perubahan kedudukan satu benda terhadap titik acuannya. Gerak benda dapat dinyatakan dalam 3 persamaan, yaitu yang pertama, posisi sebagai fungsi waktu rt, di mana rumusnya yaitu R sama dengan XI tambah YI, R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang kedua yaitu kecepatan sebagai fungsi waktu Vt. Yang ketiga yaitu percepatan sebagai fungsi waktu At. Rumus dari percepatannya yaitu A sama dengan delta V per delta T. Maka V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Maka delta V tersebut adalah kecepatan sama dengan V2 yaitu kecepatan akhirnya dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan delta T waktu sama dengan waktu akhirnya dikurang dengan waktu awal. Kemudian contoh soal yang kami ambil yaitu sebuah partikel bergerak pada bidang datar XY dari titik P 2,4 ke titik Q 6,3 dengan lintasan sembarang. Tentukan yang pertama persamaan vektor posisi di P dan Q. Yang kedua perpindahan titik tersebut dari P ke Q. Yang ketiga besar dan arah perpindahnya. Maka yang pertama kita mencari persamaan vektor posisi di P dan Q. Kita mencari vektor posisi P terlebih dahulu dengan rumus R1 sama dengan XI tambah YI. R1 sama dengan XI pada titik P tadi kita mengetahuinya yaitu 2 dan Y-nya yaitu 4. Berarti R1 sama dengan 2I tambah 4I. Kemudian vektor posisi Q sama dengan R2 sama dengan XI tambah YI. Kemudian R2-nya yaitu pada XI-nya pada titik Q yaitu 6. Berarti 6I ditambah YI-nya yaitu 3I. Berarti kita mencari yang nomor 2 yaitu perpindahan titik tersebut dari P ke Q. Baiklah, tadi kita mengetahui perpindahan tersebut, kita rumuskan dengan delta R sama dengan R2 dikurang R1 sama dengan X2 dikurang X1I ditambah dengan Y2 dikurang Y1J. Kemudian X2-nya yaitu 6 dikurang dengan X1-nya 2, berarti 6 dikurang 2I ditambah dengan Y2-nya yaitu 3, kemudian dikurang dengan Y1-nya yaitu 4, berarti 3 dikurang 4J sama dengan 4I kurang J. Kemudian yang ketiga yaitu besar dan arah perpindahnya. Karena kita mencari besar, maka kita menggunakan rumus Pitagoras. Sedangkan untuk arah kita menggunakan rumus arah, yaitu delta R mutlak sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 17 sama dengan 4,123. Kemudian tan tetanya yaitu delta Y per delta X sama dengan delta X-nya tadi kita mendapatkan min 1 dan delta X-nya yaitu 4, berarti min 1 per 4 sama dengan min 0,25. Sehingga tan dari min 0,25 yaitu min 14,036 derajat. Topik kelima yaitu gerak lurus. Gerak lurus ini juga terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama kita akan membahas GLB terlebih dahulu. GLB merupakan gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap, karena percepatan tidak ada pada objek. Dengan rumus V sama dengan S per T. V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon, S merupakan jarak tempuh dengan
satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Contoh soal dari gerak lurus beraturan ini yaitu seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam di sepanjang lintasan lurus. Berapakah jarak yang digunakan dengan kecepatan 18 km per jam? Penyelesaiannya yaitu rumusnya V sama dengan S per T. Dapat kita tuliskan kembali S sama dengan V dikali T. Lalu dimasukkan nilainya yaitu V adalah 18 km per jam dan T-nya adalah 2,5 jam. Lalu diperoleh hasil 45 km. Yang kedua yaitu GLBB, atau gerak lurus berubah beraturan, yang dimana artinya sebuah benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tidak konstan dan percepatannya konstan. Rumus dari GLBB ini yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali AS, atau VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, atau S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali AT kuadrat. Keterangannya yaitu V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon, V0 merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, VT merupakan kecepatan akhir, A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan S adalah jarak dengan satuan meter. Yang keenam yaitu mengenai gerak lengkung. Pengertiannya yaitu gerak lengkung adalah satu gerak yang lintasannya berupa garis lengkung. Gerak lengkung yang istimewa dibahas ada dua, yaitu gerak parabola dan gerak melingkar. Beberapa contoh gerak melengkung sebagai berikut. Yang pertama, sepeda di jalur kurva. Pengendara sepeda mengendarai sepeda dalam jalur kurva dengan mengubah arah gerakannya seiring mengikuti jalur kurva, dan karenanya gerak sepeda adalah gerak lengkung. Setiap benda yang bergerak pada lintasan lengkung memiliki gerak lengkung. Yang kedua yaitu air terjun dari tebing. Air yang jatuh dari tebing membentuk busur melengkung. Air yang mengalir dalam gerakan mekanis. Jika energi kinetis air lebih besar, maka air akan bergerak sedikit lebih jauh sebelum jatuh. Oleh karena itu, air terjun di tebing menunjukkan sedikit kurva jatuh. Yang ketiga yaitu percikan warna. Warna yang dicampur dalam air diisi dalam wadah semprotan yang pada pelepas bergerak di jalur proyektif mengikuti gerakan lengkung. Jarak di mana air berwarna akan jatuh tergantung pada sudut di mana air disemprotkan. Topik ketujuh yaitu gerak melingkar. Apa sih gerak melingkar itu? Gerak melingkar atau disebut juga gerak sirkuler adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetap di tengahnya. Istilah-istilah dalam gerak melingkar ini ada frekuensi, ada periode, kecepatan linear, percepatan sudut, perpindahan sudut, dan ada juga kecepatan sudut. Penjelasannya bisa kita lihat pada video. Gerak melingkar itu terdiri dari dua jenis, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerakan melingkar yang memiliki kecepatan sudut atau omeganya tetap. Dengan kata lain, berarti percepatan sudutnya 0. Hal ini dikarenakan arah kecepatan sudutnya sama dengan arah putaran partikel. Percepatan di sini disebut dengan percepatan sentripetal. Berikut adalah rumusnya. AS sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R. Keterangannya yaitu AS merupakan percepatan sentripetal, V merupakan kecepatan linear, R merupakan jari-jari lintasan, dan omega merupakan kecepatan sudutnya. Kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, yaitu gerakan melingkar yang memiliki kecepatan sudut yang berubah secara konstan dan percepatan sudutnya konstan. Kalau pada GMB tadi percepatan dinamakan sentripetal, lain halnya dengan GMBB, yaitu percepatannya dinamakan percepatan tangensial. Pada percepatan tersebut terjadi perubahan besar kecepatan linear secara beraturan. Begini persamaan percepatan tangensial pada GMBB. Rumusnya yaitu AT sama dengan A dikali R, dengan keterangan theta merupakan besar sudut lintasan melingkar yang ditempuh, omega T merupakan kecepatan sudut akhir, omega 0 merupakan kecepatan sudut awal, A-nya merupakan percepatan sudut, dan T-nya adalah waktu tempuh. Yang kedelapan yaitu gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak parabola, gesekannya diabaikan dan gaya yang bekerja padanya hanyalah gaya berat atau percepatan gravitasi saja. Contoh umum gerak parabola adalah gerak benda yang dilemparkan ke arah membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Gerak bola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu arah vertikal sumbu Y yang mempunyai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dengan arah horizontal sumbu X yang merupakan gerak lurus beraturan GLB. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok kami. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.